Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Ayu Kusmaningrum, NIM G21120089. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh 4 rekan saya, yaitu Amelia Nehayatul Solehah dengan NIM G21200069. Yang kedua ada Rinaldo Nifatur Rahman dengan NIM G21120077. Yang ketiga ada Maftu Kumaidi dengan NIM G21120091. Dan yang terakhir ada Olmasita Devi dengan NIM G21120103. Di sini kami akan mempresentasikan sebuah tugas akhir dari mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Kami membuat sebuah aplikasi yaitu kalkulator berbasis sederhana menggunakan bahasa Python. Untuk yang pertama ada latar belakang. Latar belakangnya adalah beberapa tahun terakhir terjadi perkembangan yang sangat pesat di dunia teknologi komunikasi. Salah satu di antaranya terjadi pada perangkat telepon seluler atau handphone. Handphone memiliki banyak sekali fasilitas yang disediakan. Salah satu fasilitas tersebut adalah kalkulator, perhitungan biasa yang sudah menjadi bawaan dari setiap vendor handphone tersebut. Akan tetapi, fasilitas perhitungan yang dimiliki vendor handphone tersebut sudah umum dan terdapat pada setiap vendor handphone apapun. Sementara aplikasi perhubungan yang sudah disediakan oleh setiap vendor handphone tidak digunakan secara maksimal, dikarenakan user ingin melakukan perhitungan yang lebih dari sekedar kalkulator biasa pada umumnya. Matrik merupakan susunan bilangan atau elemen yang disusun sebuah baris dan kolom sehingga berbentuk persegi panjang dan banyak manfaat. Kalkulator yang merupakan alat bantu untuk menghitung bilangan menjadi sangat penting dan membantu apabila terdapat bilangan yang sulit dikerjakan atau mengalami perhitungan bilangan menjadi sangat penting membantu apabila terdapat bilangan yang sulit dikerjakan atau mengalami perhitungan yang panjang untuk memperoleh suatu nilai. Oleh sebab itu, diperlukan suatu aplikasi yang dapat mempermudah dan mempersingkat waktu dalam melakukan perhitungan yang panjang untuk memperoleh suatu nilai. Kalkulator matrik Android adalah aplikasi hitung pada handphone yang digunakan untuk menghitung operasi dasar. Matrik meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian. Kemudian aplikasi ini juga dapat mengubah menjadi bentuk transpose matrik, menghitung determinan dan inverse matrik. Dari latar belakang di atas, maka dapat dikembangkan kalkulator berbasis Android untuk membantu meningkatkan dalam menyelesaikan soal-soal dengan handphone smartphone yang dimiliki oleh sistem operasi Android. Dari latar belakang tersebut, terdapat dua rumusan masalah. Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan bahasa pemrograman Python. Yang kedua, bagaimana tahapan pembuatan program kalkulator berbasis Python. Selanjutnya ada tujuan. Di tujuan ini terdapat dua tujuan, yaitu yang pertama mengetahui pengertian dari bahasa pemrograman Python, yang kedua memahami tahapan dalam menyusun program kalkulator berbasis Python. Dalam manfaat terdapat 3 manfaat, yaitu dapat digunakan untuk konsep pengembangan pemrograman Python, yang kedua dapat digunakan untuk drill, yang ketiga adalah menghemat waktu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Kemudian metode pengembangan sistem. Pembuatan kalkulator sederhana berbasis Python ini menggunakan metode pengembangan sistem SDLC atau System Development Life Cycle. Metode SDLC adalah metode yang menggunakan pendekatan sistem yang disebut pendekatan waterfall. Pendekatan waterfall approach, di mana setiap tahapan sistem akan dikerjakan secara berurut menurun dari perencanaan, analisa, desain, implementasi, suatu bentuk yang digunakan untuk menggambarkan tahapan utama dan langkah-langkah di dalam tahapan tersebut untuk proses pengembangannya.
Kemudian selanjutnya pembahasan. Bahasa pemrograman Python merupakan bahasa interpretatif multiguna. Tidak seperti bahasa lain yang susah untuk dibaca dan dipahami, Python lebih menekankan pada keterbacaan kode agar lebih mudah untuk memahami sintaks. Bahasa ini muncul pertama kali pada tahun 1991, dirancang oleh seorang bernama Guido van Rossum. Sampai saat ini, Python masih dikembangkan oleh Python Software Foundation. Bahasa Python mendukung hampir semua sistem operasi, bahkan untuk sistem operasi Linux, hampir semua distonya sudah menyertakan Python di dalamnya. Dengan kode yang sederhana dan mudah diimplementasikan, seorang programmer dapat lebih mengutamakan pengembangan aplikasi yang dibuat, bukan malah sibuk mencari sintaks error. Kemudian, fungsi Python dalam pembuatan kalkulator. Fungsi pada Python adalah kumpulan perintah atau baris kode yang dikelompokkan menjadi satu kesatuan untuk kemudian bisa dipanggil atau digunakan berkali-kali. Sebuah fungsi bisa menerima parameter, bisa mengembalikan suatu nilai, dan bisa dipanggil berkali-kali secara independen. Dengan fungsi, kita bisa memecah program besar yang kita tulis menjadi bagian-bagian kecil dengan tugasnya masing-masing. Juga, fungsi akan membuat kode program kita menjadi lebih reusable dan lebih terstruktur. Selanjutnya, fungsi Python. Bahasa pemrograman Python juga mempunyai beberapa fungsi. Antara lain, yang pertama, fungsi blok dimulai dengan def kata kunci disertai dengan nama fungsi dan tanda kurung. Yang kedua, setiap parameter masukan atau argumen dan ditempatkan di dalam tanda kurung ini. Kalian juga bisa menentukan parameter di dalam tanda kurung ini. Yang ketiga, pernyataan pertama dari sebuah fungsi bisa berupa pernyataan opsional, string dokumentasi fungsi atau docstring. Yang keempat, blok kode di dalam setiap fungsi dimulai dengan titik dua dan indentasi. Yang kelima, pernyataan kembali keluar dari sebuah fungsi. Secara opsional menyampaikan kembali ekspresi ke pemanggil. Pernyataan pengembalian tanpa argumen sama dengan return none. Kemudian, kelebihan Python. Berikut ini adalah kelebihan dari bahasa pemrograman Python, yaitu yang pertama, Python dapat dengan mudah dipelajari, bahkan untuk pengembang pemula. Kodenya mudah dibaca dan dapat menjalankan banyak fungsi kompleks dengan mudah karena banyaknya standar library. Yang kedua, pengembangan program dapat dilakukan dengan cepat dan juga menggunakan kode yang lebih sedikit. Bahkan tim kecil dapat menangani bahasa Python secara efektif. Yang ketiga, bersifat object-oriented programming. Yang keempat, mendukung multi-platform dan multi-system. Yang kelima, memungkinkan membuat program dengan skala yang paling rumit dengan mudah. Yang keenam, sejumlah besar library atau pustaka tersedia untuk Python. Yang ketujuh, konstruksi ketika aplikasi berjalan. Yang kedelapan, mempunyai sistem pengelolaan memori yang otomatis, garbage collection, dan layaknya Java. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, kekurangan Python. Berikut ini adalah kekurangan Python dari bahasa pemrograman Python, yaitu 1. Terlalu lambat. 2. Python terbilang buruk dalam pengembangan platform mobil, Android atau iOS. 3. Python terbilang menjadi pilihan yang baik untuk tugas-tugas intensif memori. 4. Hampir mustahil untuk membuat game 3 dimensi grafis tinggi menggunakan Python. 5. Mempunyai keterbatasan dengan akses basis data. 6. Python tidak baik jika diperuntukkan dalam pekerjaan multiprosesor atau multicore. Selanjutnya, analisis kebutuhan. Untuk memudahkan pengklasifikasian kebutuhan sistem, maka dapat dibagi menjadi beberapa jenis sebagai berikut, yaitu analisis kebutuhan sumber daya manusia.
Kebutuhan sumber daya manusia atau user merupakan orang yang terlibat dalam kebutuhan dan implementasi aplikasi kalkulator sederhana berbasis Python. Di antaranya adalah 1. Analisis atau programmer. Pihak bertanggung jawab atas penelitian dan perekomendasian pemilihan perangkat lunak dan sistem yang sesuai dengan kebutuhan serta mengimplementasikan perancangan dari analisis dalam bentuk program dan aplikasi secara keseluruhan. 2. Pengguna atau user. Pihak yang menggunakan sistem atau aplikasi kalkulator ini yaitu masyarakat umum dan pelajar untuk memudahkan kegiatan menghitung dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, analisis fungsional aplikasi. Pada pembuatan aplikasi kalkulator sederhana berbasis Python ini memiliki berbagai macam operasi sederhana seperti penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Berikut ini kebutuhan fungsional dari pembuatan kalkulator berbasis Python, yaitu 1. Sistem dapat melakukan operasi perhitungan. 2. Sistem dapat menampilkan hasil atau output perhitungan secara tepat. 3. Sistem dapat menampilkan angka serta tanda operasi perhitungan. 4. Sistem dapat mengolah perintah perhitungan. 5. User atau pengguna dapat melakukan operasi perhitungan dengan tepat. Selanjutnya, analisis non-fungsional aplikasi. Kebutuhan non-fungsional dalam pembuatan kalkulator berbasis Python ini yaitu 1. Sistem memiliki tampilan serta fitur yang mudah dipahami. 2. Spesifikasi komputer atau smartphone mencukupi. 3. Sistem dapat diakses melalui browser. 4. Sistem dapat aktif selama 24 jam. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Analisis sistem berjalan. Tujuan utama dalam sistem algoritma adalah cara untuk mengkomunikasikan atau menghubungkan tiap komponen fungsi sistem ke dalam sistem agar terintegrasi secara baik sehingga sistem yang ada saling mendukung satu sama lain. Berikut ini sistem requirements dari pembuatan kalkulator berbasis Python. Satu programnya yang sifatnya adalah Python. 2. Sistem dibangun dan dikembangkan dengan beberapa model. 3. Sistem ini dapat untuk semua pengguna. User requirement terbuka atau interface dirancang secara mandiri. 2. Tombol perintah operasi perhitungan serta dijalankan. Sistem adalah tahap selanjutnya dari pengembangan sistem analisis. Tahapan ini berupa penggambaran, perencanaan, dan pembuatan dengan menyatukan beberapa elemen terpisah dalam satu kesatuan yang utuh untuk memperjelas bentuk sebuah sistem. Adapun tujuan dari desain sistem adalah untuk memenuhi kebutuhan kepada pemakai sistem serta memberikan gambaran yang jelas dan tentang bangun yang lengkap pada programmer dan user yang terlibat. Analisis sistem melibatkan beberapa personil seperti spesialis pengembangan, personil penjamin kualitas, spesialis komunikasi data, dan pemakai sistem. Perancangan sistem yang digunakan untuk membangun aplikasi programan Python ini adalah dengan menggunakan metode UML atau Unified Model Language. UML adalah basis standar yang digunakan untuk menjelaskan atau memvisualisasikan proses analisis dan desain berorientasi objek.
UML memungkinkan para developer membuat model secara visual, yaitu penekanan pada penggambaran. Perancangan proses ini berupa pemodelan visual yang membantu untuk menangkap struktur dan kelakuan dari objek, mempermudah penggambaran interaksi antara elemen dalam sistem, dan mempertahankan konsistensi antara desain dan implementasi dalam pemrograman. Dalam tahapan perancangan, proses meliputi perancangan Usage diagram, class diagram, dan data flow diagram. Selanjutnya, data flow diagram. Data flow diagram atau DFD merupakan representasi grafik dari sebuah sistem. DFD menggambarkan komponen-komponen sebuah sistem, aliran-aliran, dan data di antara komponen-komponen tersebut. Misal tujuan dan penyimpanan data tersebut. Berikut ini merupakan data flow diagram atau DFD yang digunakan pada aplikasi kalkulator berbasis. Selanjutnya, user diagram. Diagram merupakan metode yang menjelaskan fungsi-fungsi proses pada sistem, sehingga pengguna aplikasi memahami sistem yang akan dibangun. Ini merupakan user diagram yang digunakan pada aplikasi kalkulator berbasis Python. Selanjutnya akan dibaca oleh teman saya. Kelas diagram. Kelas diagram merupakan diagram UML yang menggambarkan kelas-kelas dalam sebuah sistem dan menghubungkan antara satu dengan yang lainnya, serta adanya penambahan untuk atribut dan operasi. Manfaat dari kelas diagram yaitu dapat meningkatkan pemahaman mengenai gambaran umum skema dari suatu aplikasi, mampu menyatakan secara visual akan kebutuhan spesifik, dan mampu memberikan gambaran implementasi independen dari suatu jenis sistem yang digunakan untuk dilewatkan di antara berbagai komponen-komponennya. Berikut ini merupakan kelas diagram yang digunakan pada aplikasi kalkulator berbasis Python. Berikutnya, desain sistem kalkulator. Berikut ini desain interface sistem kalkulator yang dibuat menggunakan software Balsamiq. Penulisan kode. Penulisan kode pada program kalkulator berbasis Python ini menggunakan Visual Code Studio. Pengujian program. Eksperimen ini bertujuan untuk memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa untuk menguji perangkat lunak. Level pengujian yang dilakukan adalah unit testing dan integration testing. Tipe pengujiannya adalah automation test, sedangkan metode yang digunakan adalah white box test. Langkah-langkah 1. Buat aplikasi kalkulator sederhana dengan fitur penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Aplikasi ini dibuat berbasis web, mobile, atau desktop, GUI, atau text model, atau shell. Bahasa yang digunakan pada kali ini adalah Python. Berikutnya akan dilanjut teman saya.
Kesimpulan, dari hasil implementasi dan pembahasan aplikasi kalkulator web sederhana, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. 1. Aplikasi kalkulator web sederhana ini dapat berjalan pada Windows 10 dan generasi berikutnya. Untuk menampilkan menu lebih kecil dari rancangan pada Eclipse. 3. Aplikasi kalkulator sederhana ini dapat melakukan perhitungan seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dengan benar. 4. Ordo maksimal dalam kalkulator ini adalah 100. Kemudian saran, berdasarkan dari evaluasi terhadap aplikasi ini, didapatkan saran untuk pengembangan sistem selanjutnya ke arah yang lebih baik, yaitu aplikasi ini dapat dikembangkan agar dapat digunakan untuk handphone tipe lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.